sekabupaten nanti. Karena nanti masuk muaranya nanti ke cut off-nya. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, siswa sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan. Jadi nanti jenengan aja menyampaikan jenengan cadangan jangan, tetapi siswa yang pernah daftar di situ. Kalau cadangan nanti ngarep-arep. Iya. Pasti ngarep-arep. Dan satuan pendidikan dilarang menerima calon murid baru yang tidak diumumkan oleh pemerintah daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi. Kalau di sini tidak pemerintah daerah berarti karena aplikasi tidak ada aplikasi berarti oleh satuan pendidikan. Bukan merupakan calon murid cadangan. Satuan pendidikan dilarang menerima bukan murid bukan calon murid cadangan. Tidak melakukan daftar ulang. Ini yang penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain termasuk murid warga negara asing yang dilakukan di luar negeri. Penerimaan murid baru, murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6. Semester 1 bisa. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dari PKBM juga bisa. Kalau sekarang kan sudah punya NI, STM, sama saja. Tapi dengan syarat ada tes yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut. Formal, kemudian dan pendidikan informal atau satuan pendidikan di negara lain. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten kota, antar kabupaten kota dalam satu daerah provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah, satuan pendidikan asal dan kepala sekolah pendidikan yang dituju. Nanti persetujuannya tidak harus ke dinas kabupaten. Ya. Kalau dulu kan kalau ke sini, ya. Ketika ini menjadi batas nanti di itu. Kalau nanti ada yang dari luar, jak ini pindah ke Kalimantan, sana itu minta harus ada rekomendasi dari sini, pasal ini nanti disampaikan. Ini ya seperti ini. Maka sana itu akan tahu. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD Indonesia. Ini seneng banget dengan memenuhi ketentuan, menyerahkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal, lulus tes kelayakan. Jadi nanti ada tes. Murid jalur pendidikan non formal juga sama, diterima tidak pada awal kelas 1, setelah lulus tes kelayakan juga. Nanti tesnya yang membuat itu sekolah. Satuan pendidikan melakukan pemutahiran data pada aplikasi Dapodik paling lambat 14 hari kerja setelah murid pindahan diterima di satuan pendidikan. Jadi nanti dengan menerima murid pindahan berarti 14 hari batasannya. Berarti itu nanti untuk jenjang SLTP dan SLTA, murid yang dari PKBM bisa pindah ke formal. Kalau diaturkan seperti itu. Boleh. Tapi anak tes Penempatan mungkin anak atau mungkin batas usia juga pengaruh. Iya. Ini Pak, yang nomor 7 itu 14 hari kerja setelah murid pindah. Kita biasanya cepat-cepat memasukkan Dapodik, tapi yang sama Iya. itu gimana? Ngenteni verifikasi nih. Sana belum lepas kan ada. Tarik paksa. Jadi rasanya bisa digeser, bisa ditarik. Karena mana kelang buci. Iya. 14 hari itu setelah murid pindah diterima. Ya berarti pindahnya duduk mati. Tarik dari sini. Tanggalnya Tanggalnya disiasati sendiri.
siasatannya sendiri. Iya benar. Pindahnya diundur, kurung rampung ya mundur terus. Itu sambil kita komunikasi dengan sekolah yang sama, itu yang bersangkutan ya. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih bersedia. Di Kalonggeding ada kasus itu Pak Sigit, ya. SD 1 Sembawang, kelas 3 kan nggak ada, kelas 4-nya nggak ada, maka otomatis kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu kan geser ke SD Sembawang 2, itu otomatis kan ke situ. Lah di situ bagaimana kan begitu? Jika kemarin ada pertanyaan, kalau siswanya itu lebih dari 28, itu nggak masalah. Nggak masalah. Kemarin yang di maning sih, apa kon buka rombel maning, bangun kelas maning kan enggak. Gitu. Kondisi khusus. Sepanjang ada gurunya, begitu. Ya. Ini ketentuan penetapan jalur kondisi normal. Kondisi normal. Jumlah siswa itu kalau out usia lahir 2 sampai dengan 4 tahun, 2 sampai dengan 4 tahun apa ya, itu 10. PAUD usia 2 sampai 4 kurang dari 2 ya, itu 10. PAUD usia 2 sampai 4 itu 12. Ini yang normal. PAUD usia 4 sampai 6 itu 15. SD itu 28. SMP itu 32, SMA, SMK itu 36, SDLB itu 5. Sing normal, yang ngololo bocah 5 lihat wangel banget sih SDLB. SMPLB itu 8, paket A 20, paket B 20 bila kewong itu, paket B 25, paket C 30. Iya. Padahal kan sekolah gratis ya, berbayar ya. Ini ya, ini yang normal nih Pak. Kondisi pengecualian keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh peserta didik dalam satu wilayah dengan kondisi sebagai berikut. Kurangnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini di suatu desa kelurahan berdasarkan data anak usia dini. Kurangnya jumlah satuan pendidikan SD, ini yang SD, di suatu daerah desa atau keluarga atau zonasi berdasarkan data anak usia masuk. Jadi orang anak sekolah ngono, anaknya umur kulitok, bocah padahal akeh. Nah itu berarti pengecualian untuk bisa diterima dengan multiple itu 39% atau 0,39. Berarti anak kita itu menerima normal itu 28 kali 39%. Itu jumlah yang kira ditambahkan ke 28. Jumlah peserta didiknya berapa dihitung coba? 28 kali 39%. Ketemunya berapa? 10 ya? Nah, ketemunya 38, tetapi boleh dibulatkan menjadi 40 dalam satu kelas. Ya, jadi sekolah hanya menerapkan satu rombel tetapi kalau lebih dari 40, misalnya 41 harus 2 rombel. Maksimal 40, lebih dari 40. Maksimal Harus 2 itu jadi kepastikan jenengan perusahaan tanah berpuluh ekor kabeh primer tanggung gitu ya. Tetapi kalau 40 mau dijadikan 2 rombel syaratnya harus ada ruang kelas, ada guru gitu.
kuncinya seperti itu Pak. Mumet wis. Meja, kursi dan sebagainya. Mumeti. Enggak WKB. Berarti bang ya. Iya. Kalau 40 ya berarti 20. Harus ada meja kursi, lesehan orang kena ya Pak. Ya anu sing standar kan kayak gue ke sekolah. Standar. Lesehan arep ngendi ngatan. Sekali bantuan kesuwen. Akhirnya kan Ora kena. Ada sekolah sing narik ora kena, tapi hak komite mesti lakukan kena. Iya, boleh. Iya. Jadi intinya aja Teknisnya itu sekolah bagaimana? apapun bentuknya mau sumbangan Betul, ya, mau pungutan sepenting ngomong komite. jangan sekolah. Betul. Nih, Toleransi. 15, 12 multiplier itu ya. Kalau SD itu bisa 40. 40. Dari 10 berarti 10 ditambah 28 38 dibulatkan menjadi 40. 50 yang apa? Gede ruang kelasnya beda sih. Jadi tetap susah. SD sekolah kota Bogor wis sesek wae. Atau tampilannya kalau dulu diisi. Ya, itu ya. Jumlah rombel setiap satuan pendidikan maksimal itu 4 setiap kelasnya. Ya. Siji bae angel. Berarti 6 kali 4 berarti berapa? 24. Itu maksimal. Kalau sini yang ada 24 yaitu SDIT Permata Haji. Hanya 4 ya, ada 4. Kalau digantikan 4 itu 21. 21 rombel. Oke. Kalau pelantikan 1 itu 19. Oke, ada 19 rombel. Itu yang 4 itu hanya 1 tok se-kabupaten. Nah, kemarin jumlah siswanya itu lebih dari 28. Kalau besok nggak boleh. Yang dulu kan itu Pak Arolo itu sih akhirnya ambil Iya. Pak. Konsekalian dan requirement itu dewan. Enggak. Sekarang ini kalau Ulangi Pak yang saya tadi Pak. Belum Pak. Misalnya itu di sana ada rombel setiap satuan pendidikan untuk SD itu 6 sampai dengan 24. Itu maksudnya satu SD Minimal 6 Paralelnya 14. Minimal 6 rombel. 14. Kalau 4 kali 4 rombel kan ada 24. 6 kali 4 gitu. kalau semuanya 24. Ya. sekarang sawan kemudian. Hari terakhir lah ya. dan ulang kemana? Kalian ya. Pak Umar ini kan tiga ya. Tapi sesuai dengan perbuknya dilala sama si matching kalau perbuknya 24 maksimal baik SD negeri maupun swasta. Di A itu kan memang Berarti 11 nek SMP. Kalau 14 ya, 14 Muhammadiyah itu kan jadi dipisah. Karena jumlah rombelnya tidak akeh banget, maka dipisah dalam satu. Itu sebetulnya nggak boleh. Kalau dalam satu lokasi itu ada 2 sekolah gitu. Kalau terpisah. Tapi kalau informasinya Dari dulu tahun iya. Sigar SD Muhammadiyah Itu harus tentunya. katanya sudah beli tanah ya, yang 4 sebelah ya kan. Oh SD 1 SMA. Nah, dulu cuma satu aja Pak. Iya. kan maksimal Itu 4 dipisah. Iya. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, orang sih kalau loro ini apa-apa. Ya itu guys satuan pendidikan yang baru didirikan itu ya mungkin kan sifatnya sedikit gitu kan. Satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran kelas lengkap. Maksudnya kelas lengkap gimana? Kelas lengkap itu didobel. Kelas 1, 2 dijadikan 1 kayak di gripit. Iya. Kalau yang 7 Si pedang juga Pak. Pedang ya. Si pedang ya, pedang 1. Iya. Kalau gripit itu tuh gurunya lebih. Iya. Muridnya sing kurang, muridnya hanya 10. Bocah 10 dibebok ke siji, gurunya gantian. Guru laporan bayar ya. Soalnya itu libur soalnya. SD-nya Apa?
Gelem. Ograk. Nek gelem dari nembung karo kuwi. Ya ya. Sopo Ya, biaya. bukan Wile lah. Karena Pak Mistono, anak Pak Pak Taufik. Taufik. Wis jual marah. Jadi kalau yang lokasinya enggak